Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab fluida statis. Nah, fluida statis, dari kata fluida dan statis. Fluida itu artinya zat alir, zat yang bisa mengalir. Hanya ada dua bentuk, yaitu zat cair dan gas. Sedangkan statis artinya diam. Jadi kalau begitu fluida statis itu membahas fluida dalam keadaan diam, alias tidak mengalir. Kalau mengalir nanti ada bahasan sendiri yang dinamakan bab fluida dinamis. Makanya setelah fluida statis kita melanjutkan ke fluida dinamis nanti ya. Oke, pertama kali saya akan jelaskan mengenai konsep tekanan. Tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada benda tiap satuan bidang tekan. Nah, misalkan ada balok terletak pada lantai, maka balok ini akan menekan lantai karena balok kan punya berat ya. Jadi gaya tekannya berupa gaya berat, sedangkan A itu adalah luas bidang tekan. Jadi luasan bagian bawah balok ini ya. Oke, jadi kalau begitu jika ditanya tekanan, tekanan itu adalah gaya persatuan luas bidang tekan. Jadi B sama dengan E per A. Nah, P tekanan dalam SI satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, disingkat lagi PA. Nah, F itu gaya tekan satuannya Newton dalam SI, A itu luas bidang tekan satuannya meter kuadrat. Nah, satuan tekanan yang lain selain dalam SI adalah ATM. Satu ATM itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 76 cm Hg. Hg itu air raksa ya, hidrargyrum. Nah, ini ada satu Torricelli, satu Tor itu 1 mm Hg, satu bar itu tepat 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian ada satu PSI sama dengan 6,9 kPa, kilo Pascal. PSI itu singkatan dari pound per square inch. Nah, terus kemudian ada satuan gaya yang lain. Nah, kalau 1 Newton dikonversi ke dine, 1 Newton itu 10 pangkat 5 dine. Ada satuan luas bidang tekan yang lain, 1 meter kuadrat, jadikan cm kuadrat, 10 pangkat 4 ya, cm kuadrat. Nah, cm kuadrat sering disebut sebagai satuan CGS, dine satuan CGS ya. Kemudian ada konsep tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan beratnya zat cair. Jadi kalau misalkan ada suatu zat cair terletak dalam suatu wadah ya, ini permukaannya, yang biru itu permukaannya, kemudian ada titik T terletak pada kedalaman tertentu di dalam zat cair, pasti dia akan mempunyai tekanan hidrostatis, karena di atas titik T itu ada beratnya zat cair. Nah, tekanan hidrostatis yang disebabkan oleh beratnya zat cair dirumuskan, saya simbolkan PH, H itu subscript, yaitu Rho zat cair kali G kali H ya. Nah, ini sudah saya beri keterangan. pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal dalam SI. Rho Zc maksudnya massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. H itu kedalaman titik pengamatan, satuannya adalah meter. Nah, ada pertanyaan juga mengenai tekanan total atau tekanan mutlak di titik T. Kalau tanya tekanan total atau mutlak, juga melibatkan tekanan udara luar, disimbolkan PO di situ ya. Jadi P total itu adalah PO ditambah dengan Rho GH. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. P tot itu maksudnya tekanan total atau mutlak, satuannya adalah Pascal. Nah, sedangkan PO itu adalah tekanan udara luar. Nah, kita dalam fluida statis biasanya selalu melibatkan ini ya, massa jenis dan berat jenis. Nah, konsepnya massa jenis itu adalah massa dibagi volume ya. Kalau berat jenis ya berat bagi volume, atau boleh ditulis Rho kali G, sama aja. Rho di sini menyatakan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, ini sudah saya beri keterangan semua ya. M itu massa zat, satuannya kilogram, V volume zat, meter kubik. S berat jenis benda, satuannya Newton per meter pangkat 3. B itu berat benda, satuannya Newton. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua kita bicara hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika menyatakan titik-titik yang terletak pada garis mendatar dalam zat cair akan memiliki tekanan sama besar. Contoh, ini saya punya pipa U, kemudian ada dua zat cair di sini ya, warna kuning sama warna putih. Kemudian ada titik A sampai dengan F di sini. Lihatlah bahwa titik A dengan titik B itu terletak pada garis mendatar yang sama ya, pada zat cair yang sama. Jadi tekanan di A dengan di B itu pasti sama. Jadi PA sama dengan PB. Nah, terus kemudian PC itu juga sama dengan PD. Kenapa demikian? Karena titik C dengan D terletak pada garis mendatar. Nah, terus kemudian perhatikan titik D ini kan terletak di zat cair yang warna putih. Nah, C ini juga nempel di warna putih. Sama ya. Jadi
massa jenisnya sama, jajarnya sama, terletak pada garis mendatar, tekanannya pasti sama besar. Beda dengan titik E dan F, meskipun terletak pada garis mendatar, tapi titik E dan F tidak terletak pada jajar yang sama. Titik E jajarnya warna kuning, titik F jajarnya warna putih. Jadi dia tidak memiliki tekanan yang sama. Itu maksud dari hukum utama hidrostatika. Yang ketiga, hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan zat cair itu ke segala arah dengan sama besar atau sama rata. Jadi kalau misalnya ini ada piston, di dalamnya itu ada zat cair, oli atau apa, minyak juga boleh, air juga boleh. Kemudian di sini pistonnya ditekan dengan gaya F1. A1 itu luas penampang piston yang pertama ini ya. Nah, kemudian ditekan, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah. Nah, diteruskan ke sini dengan sama besar dengan yang tadi. Jadi kalau di sini ada gaya F2, di sini A2 dalam keadaan kesetimbangan, maka tentu saja tekanan di piston 1 dengan di piston 2. Jadi kalau begitu saya bisa uraikan, P1 itu adalah F1 per A1, sedangkan P2 itu F2 per A2. Ini saya sudah beri keterangan, F1 F2 adalah gaya pada penampang 1,2, satuannya Newton. A1 A2 luas penampang 1,2, satuannya meter kuadrat. Yang keempat, hukum Archimedes. Suatu benda yang tercelup di dalam zat cair atau fluida, sebagian atau seluruhnya akan mendapat gaya ke atas sebesar berat zat cair atau fluida yang didesak atau dipindahkan. Jadi hukum Archimedes ini tidak terbatas hanya pada zat cair ya, juga bisa di udara atau gas ya. Oke, perhatikan di sini saya punya benda. Ini kan ada benda yang tercelup sebagian di dalam, anggap aja ini zat cair. Zat cair boleh Anda bayangkan apa ya, air boleh, minyak boleh. Kemudian ini ada benda, sebagiannya tercelup, sebagian menyelam, tapi ada juga yang menyembul. Asalkan ada bagian yang tercelup, maka benda ini akan mendapat gaya apung atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Nah, gaya Archimedes itu besarnya adalah rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup, atau volume zat cair yang didesak. Jadi volume benda yang tercelup, yang ini ya, yang di bawah permukaan ini. Nah, itu volumenya berapa. Nah, karena gaya Archimedes itu arahnya ke atas, maka berat benda di dalam zat cair akan menjadi seolah-olah turun. Jadi istilahnya berat semu. Berat semu benda di dalam zat cair itu adalah beratnya di udara dikurangi gaya Archimedes. Jadi Anda bisa kuat, bisa dengan ringan mengangkat tubuh teman Anda di dalam air daripada di udara. Karena kalau diangkat dalam air berarti dapat bantuan gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Makanya akan lebih terasa ringan. Oke, kalau massa semuanya, massa seolah-olah di dalam zat cair itu adalah massa di udara dikurangi rho zat cair kali volume benda total. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya, F itu gaya Archimedes, satuannya Newton, rho zat C ya massa jenis zat cair, V celup itu maksudnya volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. IZC itu artinya berat semu benda dalam zat cair, MZC massa semu benda dalam zat cair, satuannya kilogram. W itu berat benda di udara, M itu massa benda di udara, satuannya kilogram. V, volume total benda, satuannya meter kubik. Jadi volume total itu volume seluruhnya. Nah, ada kasus hukum Archimedes yang pertama adalah terapung. Nah, benda dikatakan terapung kalau rho bendanya itu lebih kecil dari rho zat cair. Contohnya S itu terapung di air ya. Karena S itu massa jenisnya sekitar 0,92, sedangkan air itu 1. Makanya S terapung di permukaan air. Seperti ini, kalau terapung ada yang nyelam, ada yang menyembul. Karena di sini terapung itu diam di permukaan dalam keadaan setimbang, maka gaya Archimedesnya itu akan sama dengan gaya beratnya. Ya, akan berlaku hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0, sehingga Fa sama dengan W. Nah, kalau ditanyakan berapa volume yang tercelup, yang nyelam dalam zat cair ini adalah rho benda dibagi rho zat cair kali volume total benda. Kalau bagian yang tercelup itu adalah rho bendanya berapa dibagi dengan rho zat cair. Bagian yang tercelup itu maksudnya berapa persen yang tercelup gitu ya. Oke, yang kedua adalah melayang. Kalau rho bendanya itu sama dengan rho zat cair. Contohnya adalah telur dimasukkan dalam air asin, dia akan melayang. Nah, melayang itu berarti bendanya di antara permukaan dengan dasar. Jadi nyelam semua seperti ini ya. Nah, yang ke atas ada gaya Archimedes, yang ke bawah ada gaya berat. Jadi kalau ditanyakan berapa gaya Archimedesnya sama dengan gaya beratnya. Selain rumus pakai rho G, V celup tadi ya. Fa itu sama dengan W. Begitu. Nah, kalau tanya volume yang tercelup ya seluruhnya ya 100% tercelup.
Kasus yang ketiga adalah tenggelam. Tenggelam itu kalau massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis zat cair. Contohnya besi bisa tenggelam dalam air. Kenapa? Karena besi itu massa jenisnya sekitar 7-8 gram per cc. Kalau massa jenis air cuma 1 gram per cc. Jadi besi pasti tenggelam di dalam air. Nah, jadi kalau begitu jika tenggelam itu gaya Archimedesnya lebih kecil daripada gaya berat. Makanya dia tenggelam ya. Oke, terus kemudian yang kelima kita bahas tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Nah, tegangan permukaan itu apa sebenarnya? Ini tegangan permukaan adalah perbandingan gaya permukaan dan panjang permukaan. Contohnya adalah kalau Anda meletakkan silet dengan permukaan silet sejajar dengan permukaan air misalkan. Anda letakkan pelan-pelan, maka silet itu tidak akan tenggelam. Kenapa demikian? Nah, padahal kita tahu silet itu terbuat dari logam, massa jenisnya lebih besar daripada apa? Massa jenis air. Lah kok bisa terapung? Harusnya akan tenggelam menurut hukum Archimedes. Nah, itu tidak bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes. Artinya silet tidak tenggelam itu karena adanya tegangan permukaan. Permukaan zat cair ya. Nah, kalau di sini disinggung masalah panjang permukaan adalah keliling benda yang menyentuh permukaan zat cair. Nah, misalkan ada jarum, misalkan terapung di atas air. Jadi jarumnya diletakkan pelan-pelan ya, jarum yang kecil, letakkan pelan-pelan di atas permukaan air misalkan. Dia tidak akan tenggelam karena di sini keseimbangan terjadi antara gaya permukaan dengan berat benda. Nah, seolah-olah ada yang menahan di situ ya. Jadi kalau begitu ini ada tegangan permukaan yang menahan benda tidak bisa jatuh ke bawah gitu. Oke. Nah, tegangan permukaan itu dirumuskan E per L. Seperti itu. Jadi tegangan permukaan simbolnya adalah gamma, satuannya Newton per meter ya. Kalau F itu gaya permukaan, satuannya Newton, sedangkan L itu panjang permukaan, satuannya meter. Nah, ini saya punya data, contohnya air pada suhu 20 derajat Celcius. Gamanya atau tegangan permukaannya adalah 0,072 Newton per meter. Raksa pada suhu 20, pada suhu yang sama dengan yang tadi ya. Gamanya adalah 0,44 Newton per meter. Darah manusia sehat 37 derajat Celcius. Gamanya ini ya. Larutan sabun sekian. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu, gamma itu menunjukkan karakteristik suatu bahan. Yang B, saya bicarakan gejala kapilaritas. Gejala kapilaritas itu adalah gejala naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa rambut. Kenapa disebut pipa rambut? Karena jari-jarinya terlampau kecil, ya mirip-mirip seperti diameter rambut gitu ya. Nah, penyebab gejala kapilaritas adalah adesi dan kohesi. Adesi itu adalah gaya tarik-menarik molekul tak sejenis. Nah, misalkan molekul kaca dengan molekul air, itu tarik-menarik. Kohesi adalah gaya tarik-menarik molekul yang sejenis. Misalkan antara molekul air raksa itu bisa tarik-menarik. Nah, kalau misalkan saya punya zat cair, anggap aja air ini ya. Misalkan saya masuki secara tegak lurus pipa kapiler, maka nanti air ini bisa naik ke atas. Walaupun ini tidak ditiup atau apa gitu ya, tidak pakai pompa atau apa, itu bisa naik ke atas airnya. Kenapa? Karena ini adesinya lebih kuat dari kohesi. Jadi air itu lebih tertarik ke dinding dari pipa kapiler daripada tertarik ke temannya sendiri. Jadi dia lebih senang tertarik ke molekul dinding pipa kapiler daripada tertarik dengan temannya sendiri. Makanya dia bisa naik gitu ya, karena dia tidak suka teman sendiri. Jadi ini kalau saya teruskan permukaan ini, seperti ini saya perpanjang, ini ada sudut lancip yang terbentuk antara dinding kapiler dengan perpanjangan garis ini. Ini namanya sudut kontak ya. Nah, kalau kita lihat ini permukaannya cekung ya. Bentuk permukaan zat cair dalam pipa kapiler dinamakan sebagai meniskus. Jadi untuk air dalam pipa kapiler, meniskusnya adalah cekung. Nah, terus kemudian bagaimana kalau raksa? Nah, kalau raksa di dalam zat cair, justru dia tidak naik ya. Jadi kalau saya masukkan pipa kapiler dalam wadah yang berisi raksa, maka dia malah turun, bukan naik. Nah, bentuk permukaannya di dalam pipa kapiler itu bukan cekung, tapi cembung. Berarti kalau begitu dia mempunyai meniskus cembung. Kalau ini saya tarik, perpanjangan permukaannya ini membentuk sudut tumpul terhadap dinding pipa kapiler, maka ini adalah sudut kontaknya. Jadi kalau raksa di sini sudut kontaknya adalah sudut tumpul.
Kalau air, minyak, sudut kontaknya sudut lancip. Kenapa terjadi demikian? Kok dia turun bukan naik? Jawabannya karena di sini koesinya lebih kuat daripada adesi. Jadi molekul-molekul raksa itu lebih tertarik ke sesama jenis temannya sendiri daripada tertarik ke molekul dinding kapiler ini, gitu. Nah, makanya permukaannya cembung ini, ya. Tarik-menarik antar teman sendiri. Nah, kalau dalam istilah kehidupan sehari-hari ini adalah problem homo, sedangkan yang meniskus cekung ini problem hetero. Nah, kalau kita menghitung berapa kenaikannya ini ya, kenaikan cacair, misalkan air, penurunan air raksa di dalam wadah itu berapa, ya rumusnya sama. Kenaikan atau penurunan cacair dalam pipa kapiler itu Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GL. Nah, ini sudah saya beri keterangan, yaitu adalah kenaikan atau penurunan cacair dalam pipa kapiler. Gamma itu tegangan permukaan, satuannya Newton per meter, theta sudut kontak, rho itu massa jenis cacair, satuannya kilogram per meter kubik, yaitu percepatan gravitasi, sedangkan R itu adalah jari-jari penampang pipa kapiler, satuannya meter. Nah, yang keenam, saya bicarakan sekarang viskositas dan gaya Stokes. Viskositas itu adalah ukuran kekentalan cacair. Jadi semakin kental berarti viskositasnya semakin tinggi. Contohnya orang darah tinggi, darahnya terlalu kental misalkan, jadi sulit dipompa, tekanannya jadi tinggi begitu ya. Jadi viskositas cacair itu cacairnya bisa darah, bisa air, bisa oli, macam-macam, bisa minyak ya. Nah, kalau gaya Stokes itu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak dalam cacair. Stokes itu nama orang penemunya ya, Master Stokes. Nah, misalkan di sini saya beri contoh ya. Misalkan saya punya tabung, saya isi dengan air, anggap aja air. Tapi secara umum sudah cair ya, bisa minyak, bisa oli, terserah. Kemudian di sini ada bola besi jatuh. Nah, ke dalamnya jatuh, bergerak turun. Nanti gaya geseknya pasti ke atas. Gaya gesek dalam cacair yang bergerak itu namanya gaya Stokes. Nah, gaya Stokesnya itu dirumuskan K dikalikan eta kali V. Ini bacanya eta ya, kalau orang Jawa bacanya taling, kalau orang Yunani bacanya eta. Eta itu untuk menyimpulkan, untuk melambangkan viskositas ya. Jadi gaya Stokesnya itu sama dengan K eta kali V. K itu adalah faktor geometris, V itu kecepatan bendanya. Oke, ini sudah saya beri keterangan. Fs itu gaya Stokes, satuannya Newton ya. Kalau K faktor geometris benda, satuannya meter. Eta itu viskositas cair atau fluida, satuannya pascal sekon. V itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Kalau bendanya itu berbentuk bola pejal, maka faktor geometrisnya itu 6πr. Sehingga gaya Stokesnya itu bisa ditulis seperti ini, 6πr kali eta kali V. Nah, di mana R itu adalah jari-jari bola. Oke, nah kalau begitu, jika benda jatuh ya di dalam zat cair, gaya yang bekerja di sini adalah ada gaya berat, terus kemudian ada gaya Archimedes karena benda ini tercelup di dalam zat cair. Jadi ada 3 gaya yang mempengaruhi geraknya. Nah, kalau ada benda jatuh ya di dalam zat cair, bisa saja suatu saat dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kecepatan yang konstan itu disebut sebagai kecepatan terminal. Kita bisa hitung kecepatan terminalnya dengan mudah. Ingat bahwa gaya Archimedes itu tadi rumusnya rho cairan, rho cacair kali G kali V ya. Saya kasih simbol rho C aja ya, rho cairan, rho cacair. W itu mg, ya kan? Nah, massa benda itu rho benda kalikan volumenya kali G itu ya. Nah, kecepatan terminal kalau V-nya konstan berarti A-nya 0. Kita tahu bahwa hukum 2 Newton mengatakan sigma F itu M kali A. Nah, karena A-nya itu 0, saya taruh 0 di sini. Sedangkan ruas kirinya kan berarti W dikurangi Fs dikurangi Fa. Kenapa Fs, Fa itu negatif? Ya karena berlawanan dengan gerakan yang negatif. Oke, kalau saya uraikan, W-nya tadi kan ini ya, saya masukkan. Fs-nya sudah tahu, saya masukkan. Gaya Archimedes-nya saya masukkan. Nah, volume dari bola itu 4/3 pi r pangkat 3. Ini saya uraikan begitu. Nah, terus kemudian ini sama, ini ya 4/3 pi r pangkat 3 kali G-nya sama, saya keluarkan jadinya seperti ini ya, persamaannya. Sehingga kita akan peroleh rumus kecepatan terminal itu adalah 2GR kuadrat kalikan dalam kurung rho B minus rho C per 9 eta. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi rumusnya cukup serem di sini ya.
Oke, VT itu kecepatan terminal, satuannya meter per sekon. D itu kecepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. R itu jari-jari bola, satuannya meter. Rho B massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. Rho C massa jenis cair atau fluida secara umum, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, sedangkan eta itu viskositas cair atau fluida secara umum, satuannya adalah Pascal sekon. Jadi belum tentu benda ini bergerak di dalam cair. Bisa saja misalkan tetes air hujan bergerak di udara. Nah, berarti bendanya tetes air hujan. Fluidanya berarti udara. Jadi rumus ini nanti pengurangnya adalah rho udara, sedangkan rho B-nya ini diganti rho air, kan gitu ya. Oke, sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Sekali lagi yang saya jelaskan ini adalah penjelasan teori saja, sedangkan contoh-contoh soalnya akan di bagian video saya yang lain. Silakan masuk ke playlist Fluida Statis. Music is very easy and fun.